Oh ya, ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di ruang Zoom meeting dan juga rekan-rekan yang mungkin juga telah hadir di secara langsung bersama kami di kegiatan launching ataupun peluncuran Outlook Bisnis dan HAM tahun 2026 ini. Ya, betul Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa Outlook Bisnis dan HAM tahun 2026 ini merupakan Outlook kedua sebetulnya yang telah setara institut rilis setelah sebelumnya pada tahun 2025 kami juga turut memproduksi Outlook dengan berbagai proyeksi, isu, dan juga tantangan yang tentu berbeda dengan 1 tahun ke depan di tahun 2026 ini. Adapun kemudian di tahun 2026 ini Outlook yang kita rilis ini diharapkan mampu menjadi sebagai sebuah acuan ya dalam melihat proyeksi terkait peluang dan tantangan apa saja yang kemudian nantinya akan berkaitan dengan isu-isu bisnis dan HAM di Indonesia selama 1 tahun ke depan. Adapun kemudian di samping itu juga kami secara institut memiliki beberapa produk pengetahuan yang mungkin dapat Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya download melalui link G Drive ya yang akan kami sertakan dalam kolom chat. Nanti di sana ada beberapa produk pengetahuan yang bisa didownload oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan bisnis dan HAM. Sebetulnya kami siang ini eh, masih menunggu kehadiran Pak Halili Hasan selaku Direktur Eksekutif Setara Institut untuk memberikan pengantar serta juga membuka jalannya acara kegiatan launching ataupun peluncuran Outlook tahun 2026 ini. Namun beliau saat ini masih dalam kegiatan yang lain sehingga berhalangan untuk memberikan pengantar. Namun kami harapkan nanti beliau bisa untuk kemudian memberikan apa ya memberikan pengantar atau mungkin nanti penutup di akhir jalannya kegiatan launching ataupun peluncuran Outlook Bisnis dan HAM tahun 2026 ini. Untuk uh, efektivitas waktu kegiatan kegiatan launching ataupun peluncuran Outlook tahun 2026 ini nantinya akan diawali dengan pemaparan terkait dengan Outlook Bisnis dan HAM tahun 2026, lalu dilanjutkan dengan tanggapan dari Bapak Ibu penanggap yang juga telah hadir. Kami sampaikan terima kasih. Ada Bapak Ilham Syah selaku Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, ada Bapak Yogi Satya Permana selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, mohon maaf. Lalu juga ada Pak Taufik Al-Limi selaku Direktur Eksekutif Profores dan juga Pak Mahmud Samuri, Group Head Corporate Governance and Compliance PT Bumi Resource, dan juga Ibu Yuni Kurniatiningsih selaku Strategic Advisor CNV International. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu dan juga menjaga efektivitas waktu. Saya uh, persilahkan kepada Saudara Pradnya Wicaksana untuk memaparkan terkait dengan Outlook Bisnis dan HAM tahun 2026 yang di dalamnya akan menjelaskan 10 isu prioritas bisnis dan HAM di Indonesia. Kepada Saudara Pradnya Wicaksana, kami persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar dan tidak menggema? Oke, aman? Oke, oke. Selamat siang, para yang terhormat, para penanggap di kegiatan pembukaan Outlook Bisnis Tanam 2026 dan juga para peserta juga. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk hadir dan juga terima kasih juga untuk Zabib atas pengantarnya yang sudah sangat lengkap. Dan ya sekali lagi ini kegiatan launching Outlook tahun 2026 ini adalah untuk memproyeksikan kemungkinan tantangan dan peluang strategis apa saja uh, yang akan ditemui bagi para stakeholder entah itu dari pihak negara,
ya entitas bisnis maupun pihak masyarakat sipil dalam upaya-upaya memajukan bisnis dan HAM di Indonesia. Kita next saja langsung. Kendalanya tentu adalah kebijakan pembangunan di administrasi yang saat ini yang semakin bergantung dengan um, pemanfaatan sumber daya alam dan ruang hidup dalam skala besar yang biasa kita sebut dengan corak ekstraktivisme. Itu masih menjadi secara garis besar itu menjadi tantangan utama terkait implementasi bisnis danam di Indonesia yang secara efektif. Tapi di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia sendiri juga tidak tinggal diam bahwa um, sejak tahun 2023 Indonesia sudah memiliki strategi nasional terkait pengesahan strategi nasional terkait bisnis dan HAM yang itu berupaya untuk mengintegrasikan norma-norma di dalam UNGP dengan hukum nasional dan itu sudah ditindaklanjuti dalam RPJMN yang itu berusaha untuk mewajibkan regulasi terkait uji tuntas HAM gitu. Nah, di antara dua tantangan juga peluang ini kita mengidentifikasi ada 10 isu prioritas uh, yang sekiranya ini bakal berkelindan di dalam dinamika pemajuan isu-isu bisnis dan HAM. Pertama, penentuannya kita berupaya untuk menggabungkan norma-norma bisnis dan HAM di dalam UNGP dengan kerangka resiko ESG bertumpu dalam semangat supaya kerangka ESG ini tuh sangat-sangat tidak tidak hanya berdasarkan good corporate governance tapi juga human rights norms gitu supaya mencegah ESG ini kritik terhadap ESG sebagai anti greenwashing kita menunjukkan bahwa kedua kerangka tersebut itu aslinya bersatu gitu dan dari situ kita bisa menggunakan ada 3 variabel untuk menentukan isu ini yaitu terkait cakupan dan distribusi dampaknya, respon tata kelola dan kebijakan, dan juga terkait akuntabilitas dan aset terhadap pemulihan. Yang pertama adalah memastikan adopsi prinsip-prinsip BHR di dalam tata kelola sektor ekstraktif. Um, kita mengadur data dari masyarakat sipil bahwa di tahun 2025 masih banyak terjadi konflik agraria sebanyak 340 kasus dan mayoritas dari kasus tersebut dipicu oleh kebijakan swasembada pangan dan energi serta hilirisasi industri nikel dan itu juga tingginya angka tersebut, kita mengidentifikasi bahwa ada semacam bentuk pengamanan kepentingan di kalangan bisnis-bisnis ekstraktif untuk mengamankan kepentingannya di dalam kewajiban negara melakukan mitigasi dan adaptasi krisis iklim gitu. Jadi tantangannya adalah kita melihat bahwa tantangan untuk kemajuan bisnis dalam di sektor ini adalah pemfasilitasan aktif oleh negara ini gitu. Yang itu bisa dilihat terkait kebijakan PSN dan juga kontribusi kita di NDC untuk komitmen kita di perjanjian Paris itu masih cenderung memproporsikan model-model transisi energi yang itu resiko konflik agrarianya masih tinggi gitu. Nah, kita juga melihat bahwa peluang untuk memajukan di sini itu di dalam sektor bisnis itu ternyata bukan acuh tak acuh terhadap isu asasi manusia, tapi kita melihat di bawah komitmen sektor kelapa sawit dan pertambangan gitu, misal bisa kita menunjukkan bahwa komitmen perusahaan-perusahaan di dalam sektor tersebut itu ada tren yang cenderung positif gitu untuk menerapkan praktik responsible business conduct atau RBC gitu. Jadi ini merupakan sebuah peluang strategis untuk mengubah kebijakan perusahaan dan juga implementasinya agar lebih ramah terhadap isu-isu terhadap pendekatan hak asasi manusia. Dan juga masyarakat sipil juga terus berupaya untuk mendorong perubahan kebijakan agar untuk menekan potensi konflik agraria melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi dan di situ sudah beberapa ada success story yang itu bakal kita explore di nomor-nomor isu-isu selanjutnya. Yang kedua adalah mendorong skema perdagangan karbon yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Pasar karbon itu secara prinsip itu kalau bisa dikatakan dia berkualitas atau integritasnya tinggi itu harus memenuhi 3 prinsip gitu. Prinsip additionality yaitu menunjukkan bahwa pebisnis itu uh, yang ingin melakukan perusahaan yang ingin melakukan perdagangan karbon itu harus bisa membuktikan bahwa dengan melakukan perdagangan karbon itu mereka bisa uh, melam bisa mencapai target iklim mereka dengan lebih baik. Yang kedua adalah menghindari leakage, yakni supaya ketika mereka ingin berdagang karbon di suatu aspek dari satu aspek sektor usahanya itu tidak berusaha untuk tidak mengurangi ini ketika satu pencemaran di satu lokasi itu tidak
ada pencemaran di lokasi lain gitu, namanya leakage. Yang ketiga adalah mencegah non-permanence. Non-permanence adalah bahwa ketika ada penurunan emisi karbon yang dilaporkan oleh satu perusahaan itu harus konsisten, jangan sampai nanti di tahun kedua, tahun ketiga mereka bisa naik lagi karbonnya, dan pasar karbon harus bisa um, mencapai itulah, dia harus bisa memenuhi prinsip itu dalam pelaksananya gitu. Dan ini juga posisinya momentumnya ada bahwa Indonesia sekarang lagi ingin masuk ke pasar karbon global dan sudah ada dasar hukumnya yakni Perpres tahun 110 nomor 110 tahun 2025 gitu. Kekhawatirannya yang disampaikan bahwa tantangannya ini terkait pengamanan nilai ekonomi karbon itu tadi yang dalam untuk pencapaian ketiga prinsip itu tadi, yaitu kekhawatiran terkait rendahnya harga kredit karbon kita dibandingkan pasar nasional, masih ada potensi green grabbing di mana itu misal wilayah hutan adat gitu, misal itu bisa ditetapkan sebagai carbon sink gitu tanpa adanya partisipasi yang bermakna gitu. Dan juga potensi yaitu tadi dengan adanya leakage ada ketakutan bahwa carbon credit ini bisa menjadi alat greenwashing gitu. Makanya dari itu kita melihat bahwa kedepannya ini pentingnya pengawasan masyarakat sipil dan juga inisiatif dari pelaku bisnis untuk bisa terus melakukan improvement terhadap perdagangan karbon dan melakukan kolaborasi bermakna antara kedua hal, kolaborasi bermakna dan juga check and balance supaya perdagangan karbon ini bisa lebih baik ke depannya. Yang ketiga adalah menjamin perlindungan hukum terhadap kerja-kerja pembela HAM lingkungan. Um, ini pasti sudah sering kita temui di laman berita gitu, misal bahwa ada tren penyempitan ruang sipil disinyalir dari meningkatnya serangan terhadap pembela HAM. Data-data dari masyarakat sipil sudah menunjukkan bahwa ada 203 kasus di tahun lalu, dan juga ada juga data yang menunjukkan bahwa kasus serangan terhadap pembela HAM lingkungan di awal semester awal tahun lalu itu 28. Kita juga ada kemajuan di dalam aspek perlindungan hukum untuk pembela HAM lingkungan, yakni melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga bentuk hasil dari kerja-kerja masyarakat sipil juga, yakni memperluas cakupan mekanisme anti-SLAPP di dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Dan ini juga tentu akan memperkuat peraturan-peraturan pelaksana lainnya di dalam sistem peradilan, yang itu berupaya supaya kerja-kerja pembela HAM lingkungan ini dilindungi dan um, potensi serangan atau retaliasi lewat mekanisme hukum itu berkurang. Tapi juga kita juga melihat ada tantangan terkait tantangan dalam efektivitas mekanisme tersebut, yaitu keberlakuan KUHP dan baru yang itu justru membuka potensi terutama dari aktor negara ya gitu ya untuk melakukan kriminalisasi uh, atau melakukan pelaporan terhadap kerja-kerja pembela lingkungan. Dan kita juga mencatat di dalam proyek-proyek swasembada pangan dan energi terutama di wilayah Papua Selatan itu ada peningkatan keterlibatan militer yang dimana itu bertentangan dengan UNGP karena pada intinya aktivitas bisnis tidak boleh menambah pelanggaran HAM dan juga negara tidak boleh memfasilitasi aktif dengan alat koreksi negara untuk melanjutkan aktivitas perekonomian tanpa adanya partisipasi yang bermakna dari stakeholder. Yang keempat adalah mereformasi hukum ketenagakerjaan secara partisipatif dan berparadigma HAM. Um, ini juga berkaitan dengan semakin meningkatnya sektor kerja informal atau praktik informalisasi di Indonesia, yang dimana di tahun 2025 hampir 58% angkatan kerja di Indonesia itu bekerja di sektor informal gitu, dan itu uh, sangat minim perlindungan hukum gitu. Kita ambil dua contoh gitu, misal pekerja gig gitu, yang dimana mereka masih belum diatur sebagai pekerja tapi masih diatur sebagai mitra gitu. Atau mungkin belakangan ini mulai marak praktik pemagangan gitu, yang di mana mahasiswa gitu harus mencari kredit tambahan, dia kerja seakan pekerja tetap tetapi bayarannya sangat kecil atau mungkin bahkan tidak dibayar gitu. Nah, ada momentum yang menarik yang itu bisa diproyeksikan ini akan menjadi arah terkait pemenuhan hak ketenagakerjaan adalah lagi-lagi dari putusan MK yang ini merupakan juga hasil dari kerja-kerja masyarakat sipil di elemen serikat buruh gitu, yang dimana DPR harus membentuk undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari undang-undang cipta kerja dalam waktu 2 tahun. Jadi putusan ini dikeluarkan tahun 2024, berarti tahun ini adalah deadline gitu. Jadi ini harus menjadi concern bersama, terutama bagi teman-teman masyarakat sipil dan juga dari entitas bisnis gitu, yang dimana semangat dari undang-undang ini adalah harus mengutamakan hak-hak ketenagakerjaan ketimbang pertumbuhan ekonomi gitu misal, atau kemudian investasi gitu. Nah, ini merupakan momentum hasilnya untuk meningkatkan perlindungan
buat sektor informal, dan pelindungan hak ketenaga kerjaan yang sudah ada itu diperkuat baik dalam tataran regulasi atau dalam tataran implementasi. Yang kelima adalah mewujudkan kondisi kerja yang layak di sektor-sektor ekstraktif gitu. Nah, kita mencatatnya ada di fokus di tiga hal terkait perkebunan sawit, industri nikel, dan juga perikanan gitu. Sektor kelapa sawit, ini riset dari masyarakat sipil di tahun 2024 kita menemukan masih banyak problem seperti upah rendah, kekerasan berbasis gender, dan sebagaimana macamnya. Dan terkait di sektor pertambangan, terutama kita khususnya dimasukkan di industri nikel karena itu merupakan semacam uh, sektor yang sangat krusial ya di negara ini gitu. Um, ini data dari Kemnaker masih menemukan di dalam kurun waktu 6 tahun gitu ada 104 kasus kecelakaan kerja gitu. Yang itu di mana korban yang meninggal di situ juga mencapai angka ratusan gitu. Jadi ini masih merupakan problem terkait masalah ketiga gitu, kondisi kerja yang layak gitu. Dan juga yang sedikit jarang diperhatikan adalah terkait sektor perikanan gitu, yang dimana masih marak sekali perjanjian kerja yang fleksibel, kondisi kerja yang memprihatinkan hingga perbudakan orang, yang semua itu didasarkan oleh minimnya regulasi yang berpihak kepada pekerja perikanan gitu. Jadi kita melihat bahwa untuk kedua sektor pertama, kelapa sawit dan pertambangan gitu, karena kita kemarin riset setara institut terkait responsible business conduct menemukan bahwa komitmen normatif di kedua sektor ini seharusnya sudah baik gitu. Ada kesesuaian antara kebijakan mereka terkait pekerjaannya mereka dan juga norma-norma di level internasional. Nah ini kita harus mendorong, arahnya harus mendorong implementasi aktual komitmen-komitmen dari kedua sektor tersebut untuk terkait sektor perikanan. Ini aktor negara harus meratifikasi Kovenant ILO nomor 198 sebagai bentuk profesionalisasi pekerja perikanan, dan mungkin juga ada hubungannya juga terkait isu yang nomor 4 terkait reformasi hukum ketenagakerjaan itu tadi, karena jangan sampai ada semacam quote on quote bias darat di dalam perlindungan hukum ketenagakerjaan. Next, meningkatkan perlindungan hak pekerja di sektor padat karya. Kita melihat bahwa terutama di dalam industri padat karya seperti industri garment gitu sangat marak sekali praktik case to the bottom, yang dimana perusahaan-perusahaan itu melakukan relokasi dari provinsi satu ke provinsi lain yang UMP-nya lebih rendah. Di situ dampaknya ke hak buruh itu sangat-sangat krusial gitu, mengingat juga posisinya lapangan pekerja formal dan lapangan kerja yang dalam skala besar itu semakin sempit juga kondisinya di Indonesia gitu. Dan ada, saya skip aja terkait yang pabrik-pabrik di wilayah Pantura, tapi itu juga salah satu bentuk apa ya, problem bagaimana relokasi-relokasi input itu mempunyai dampak lingkungan, dan dampak lingkungan itu juga pada akhirnya yang berdampak paling parah itu di tenaga kerja gitu. Tetapi ada juga kemenangan, ada juga progres yang baik di konteks bisnis dan di sektor ini adalah mengingat bahwa mayoritas dari pekerja di sektor padat karya terutama garment itu adalah perempuan gitu. Dan kemarin Serikat Buruh dan juga dua pabrik di Jawa Tengah yang itu suppliernya itu pabriknya tuh kalau nggak salah yang punya adalah dari Korea Selatan, dan itu berhubungan dengan supply chain-nya Nike gitu. Mereka berhasil menciptakan sebuah agreement gitu di mana pabrik itu harus bisa memiliki mekanisme yang baik untuk menghapus kekerasan berbasis gender di pabriknya gitu. Dan itu mekanisme itu diawasi dan buruh berpartisipasi sangat aktif di situ. Dan ini adalah benar-benar satu kemenangan kecil, kecil gitu. Tapi pada akhirnya problem-problem ekonomi yang sifatnya lebih ke struktural dan itu tidak dan lebih ke kebijakan industri itu pada akhirnya memiliki keterkaitan dengan isu-isu bisnis dan HAM gitu. Jadi terutama ini untuk dari pemerintah gitu ya, upaya-upaya untuk menghidupkan kembali sektor ini dan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya dan juga meningkatkan kemudahan bisnis juga di situ, itu harus melihat keterkaitan antara bisnis handal dan kebijakan industri gitu. Yang ketujuh adalah mewujudkan kerangka hukum yang mendorong transisi energi berkeadilan. Oke, nah transisi energi berkeadilan itu seperti apa gitu. Nah kita mengikuti definisi dari kalangan masyarakat sipil Indonesia gitu, seperti WALHI atau ISEL gitu, yang pada dasarnya melihat bahwa transisi energi berkeadilan itu adalah realisasi skema penyediaan energi yang regeneratif dan demokratis. Regeneratif dalam artian bahwa sumbernya itu kemungkinan besar
tidak akan habis dan kalaupun sumbernya itu ada gitu, dia tidak akan merusak lingkungan dalam skala besar. Demokratis dalam artian bahwa publik itu memiliki partisipasi sangat luas untuk menentukan seberapa mereka butuh listriknya dan bagaimana cara tata kelolanya dan bagaimana itu bisa kembali um, keberadaan sumber energi tersebut itu menguntungkan perekonomian mereka dan kesejahteraan mereka gitu. Nah, maka dari itu kita melihat bahwa salah satu realisasi transisi energi berkeadilan itu harus diarahkan ke energi terbarukan berbasis komunitas yang itu tidak hanya berbasis um, pembangkit listrik tenaga lainnya skalanya masif gitu ya, tapi juga yang lebih desentral gitu. Dan juga penciptaan green jobs, industrialisasi hijau. Jadi untuk mengatasi semakin tingginya sektor kerja informal yang itu susah susah untuk di capture oleh pelindungan hukum secara ideal gitu. Jadi memang ini adalah momentum kita melihatnya gitu, momentum untuk mengarahkannya ke situ. Tetapi sayangnya kita melihat bahwa semangat tersebut masih belum tercerminkan di level undang-undang gitu. Padahal level undang-undang adalah level peraturan perundang-undangan di mana partisipasi publik lewat wakil rakyat itu bisa lebih terjamin gitu. Disinyalir dari RUU-RUU yang aslinya bisa potensial gitu, itu belum disahkan gitu. Dan makanya itu tantangan dan kedua adalah tantangan realisasinya adalah peta jalan yang sudah ada gitu. Itu sangat terkonsentrasi di level peraturan pelaksana gitu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan dari situ sendiri mungkin tidak salah, tapi problemnya adalah perubahannya, implementasinya dan juga dari awal proses penyusunannya itu ruang partisipasi publik terutama berkaitan dengan Rexholder itu sangat kecil gitu. Makanya kita melihat seperti data yang di nomor satu gitu, di mana proyek-proyek transisi energi malah justru meningkatkan resiko konflik agraria seperti itu. Yang ke-8 adalah mempercepat regulasi mandatori uji tuntas HAM. Um, kita melihat bahwa mekanisme penilaian HAM itu sentral ya di dalam UNGP itu dalam mekanisme HRDD itu yang dimana bisnis itu harus bisa secara aktif mengidentifikasi resiko-resiko pelanggaran HAM dan berusaha memitigasinya gitu. Tapi problemnya adalah mekanisme penilaian HAM di Indonesia ini masih bersifat sukarela dan terpecah-pecah di beberapa kementerian gitu. Salah satu kita ambil contoh salah satunya Prisma gitu ya. Prisma itu kemarin kita mengutip riset dari Celios gitu misal itu kita menemukan Prisma sendiri masih belum terlalu berorientasi pada pemangku hak gitu atau stakeholder yang itu berdampak. Jadi perusahaan yang melakukan assessment di Prisma itu cenderung masih bersifat administratif dan self assessmentnya tuh belum ada verifikasi yang memadai dari lembaga independen gitu misal dan juga publikasi hasilnya kita juga menemukan itu sedikit kurang transparan. Dan ini ada momentum bahwa kan sekarang pemerintah sedang menyusun nih regulasi untuk mandatory HRDD yang dimana kita sangat menyambut itu dan itu perlu terus dikawal baik dalam entitas bisnis maupun baik oleh entitas bisnis maupun masyarakat sipil dan kita harapannya nih arah kedepannya bahwa ketika ini disahkan ini bisa menyelesaikan masalah terkait uh, terpecah-pecah jadi mekanisme penilaiannya harus tersentral ini dan orientasinya lagi-lagi mekanisme terhadap stakeholders jadi bukan hanya sifatnya komitmen normatif tapi juga sejauh mana komitmen normatifnya itu ketertranslasikan dalam implementasi aktual gitu. Apakah tingkat pelanggaran HAM-nya yang dilakukan oleh sektor usaha itu berkurang atau tidak? Gitu. Yang nomor 9 adalah terkait mendorong sektor keuangan dan kerjasama internasional untuk mengutamakan pendanaan hijau. Dan kita melihat nih bahwa ada laporan di Banking on Biodiversity Collapse tahun 2025 gitu. Bank Mandiri dan BCA itu masih menjadi dua kreditur besar di Indonesia yang mendanai proyek ekstraktif gitu. Dan ini angka ranking ini tuh juga masih apa namanya itu masuk ke 10 besar kalau di level dunia. Padahal ini adalah dua bank yang sifatnya memiliki ESG yang aktif gitu. Jadi ada semacam gap gitu di antara komitmennya mereka dan juga corporate governance mereka dengan juga implementasi mereka. Dan juga kita melihat bahwa uh, malah yang mendapatkan rapor merah adalah terkait Sinamas Group itu malah menjadi penerima kredit terbesar. Jadi mereka yang mendapatkan pendanaan terbesar di dunia untuk aktivitas di bisnis ekstraktif gitu. Dan juga kita melihat pendanaan-pendanaan internasional seperti AIB gitu, ASEAN International Investment Bank gitu. Itu mereka mendanai proyek-proyek yang itu memiliki banyak sekali konflik lingkungan seperti Mandalika gitu atau Jetty gitu. Proyek-proyek transisi energi yang didanai itu masih proyek-proyek transisi energi yang skala besar dan aspek berkeadilannya masih belum terlalu terlihat di situ. Dan kemarin ada laporan dari jurnalis deduktif yang itu sedikit mengkhawatirkan bahwa
proyek-proyek geothermal yang didanain itu sangat dekat dengan perusahaan Indonesia dan kerjasama dengan perusahaan Israel gitu misal. Nah itu uh, pada akhirnya dan problem-problem seperti ini itu memang sudah ada mekanismenya seperti di OJK dan kemarin juga ada masyarakat sipil berupaya untuk menggugat bank di pengadilan gitu misalnya. Tapi tetap aja harus ada nih pembahasan komprehensif gitu dan mungkin juga di aspek regulasinya tidak bisa lagi di level regulasi implementasi gitu tapi juga di level undang-undang ya seperti yang masuk ke poin nomor 7 tadi gitu terkait bagaimana sih seharusnya peran sektor keuangan dalam mendukung transisi energi berkeadilan. Nah ini kita melihat bahwa proyeksi tahun 2026 tuh harus lebih diarahkan juga ke situ gitu supaya um, gimana nih bisa memanfaatkan momentum transisi energi dan dan mitigasi krisis sistem yang semakin urgent ini gitu. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran bisnis dan HAM. Oke, okay. Dan pilar ketiga dari UNGPIS itu kan yang paling penting adalah akses to remedy gitu, yang dimana keragaman mekanisme pemulihan itu bisa dibagi menjadi tiga gitu. Yang pertama adalah pemulihan judicial gitu. Kemarin kita di Star Institute kita mencatat gitu bahwa permasalahan sistem peradilan di Indonesia gitu itu ada 7 gitu, dan itu berkaitan dengan implementasi bisnis dendam yang efektif, problemnya seperti mekanisme pengadilan yang bertele-tele, tingginya korupsi, belum adanya presiden yang bagus dalam menangani kasus-kasus di bisnis dan HAM dan masih banyak lagi gitu. Dan juga kita juga melihat mencatat bahwa ada kecenderungan ketika ketika mengadili kasus lingkungan gitu misal. Pengadilan lebih cenderung untuk menjaga kepentingan bisnis ketimbang kepentingan pemulihan dari korbannya gitu. Dan ini menjadi catatan gitu. Gimana nanti reformasi peradilannya itu harus disediakan untuk bisa meningkatkan akses to remedy ini gitu. Yang kedua adalah mekanisme pemulihan non judisial berbasis negara gitu. Kita juga mengkhawatirkan bahwa kewenangan Komnas HAM akan semakin dilemahkan dengan RUU HAM yang baru, yang dimana ini masih belum bisa diakses oleh publik juga gitu. Jadi seharusnya ini juga menjadi catatan gitu dalam menangani kelemahan kewenangannya dalam menghapus kewenangannya mereka dalam menerima laporan dan juga menyelesaikan mediasi pelanggaran HAM gitu. Ini seharusnya menjadi catatan juga bahwa um, dengan adanya mekanisme pemulihan yang kuat juga itu juga tidak akan juga menguntungkan bisnis juga gitu padanya pengalaman ini tidak menguntungkan siapa-siapa seharusnya gitu kan. Dan yang ketiga adalah mekanisme pemulihan non judisial berbasis negara. Ini dari inisiatif dari perusahaan kita mencek bahwa uh, eksistensi mekanisme itu secara normatif perusahaan-perusahaan tuh udah bagus gitu, udah bagus dan udah ada jalan menuju sesuai dengan norma-norma di dalam UNGPs, tetapi sayangnya gitu masih belum ada masih masih kita menemukan bukti yang masih minim gitu bahwa adanya mekanisme yang hasilnya bagus ini tuh terhadap bukti nyata terkait remediasi atas pelanggaran HAM gitu. Dan ini hasilnya juga um, uh, bentuk proyeksinya adalah ke depan bahwa gimana sih pengkanan ini kan kita ada 3 bentuk gitu, tiga-tiganya masih perlu dikuatkan gitu. Jadi pembahasannya harus mengarahkan untuk bagaimana menguatkan itu. Kurang lebih seperti itu Zabib. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata dan um, saya menunggu tanggapannya yang sangat-sangat berharga pasti dari para penanggap. Terima kasih. Ya, terima kasih saudaranya atas paparannya terkait dengan 10 isu-isu prioritas bisnis dan HAM yang menggambarkan bagaimana kemudian proyeksi terkait dengan tantangan maupun peluang ya bagi isu-isu terkait dengan bisnis dan HAM di Indonesia selama 1 tahun ke depan di tahun 2026 ini. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan kegiatan launching Outlook Bisnis dan HAM tahun 2026 ini dengan sesi tanggapan dari para penanggap yang juga telah hadir. Untuk nantinya para penanggap dapat memberikan tanggapannya dengan alokasi waktu kurang lebih 5 menit, Bapak Ibu. Dan yang pertama, kita langsung saja persilahkan kepada Bapak Ilham Syah. Sudah hadir ya? Udah, Oke. Mas. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Ilham Syah selaku Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ilham Syah, saya dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Terima kasih kepada kawan-kawan Setara Institut yang sudah menyelenggarakan dan sudah menyampaikan kesimpulan-kesimpulan terkait hasil kajian 10 persoalan HAM dalam dalam konteks bisnis dan HAM ini. Nah, saya ingin masuk pada persoalan yang mendasar terlebih dahulu, Mas. Jadi, kalau saat ini kita melihat skema pembangunan nasional kita, sedari awal kita bisa melihat keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 yang membuka modal asing untuk masuk ke dalam negeri, itu adalah tonggak atau dasar fondasi dari banyak persoalan yang muncul pada hari ini. Modal asing yang masuk tahun 60-an akhir itu utamanya masuk pada sektor ekstraktif, pertambangan kita tahu mulai dari Freeport pertama kali dan diikuti oleh Epson dan yang lain-lainnya. Kedua, industri-industri cangkokan yang marak seperti munculnya kawasan industri di kawasan Tangerang, di Kapuk, lalu bergeser ke Bekasi, Egypt, Jababeka, Subang, dan yang lain-lain. Nah, untuk sektor industri ekstraktif, negara masih bertumpu kepada penghasil bahan baku semata. Kita tidak sanggup untuk atau tidak punya program yang konkret untuk melakukan hilirisasi dari hasil-hasil sumber daya alam kita, baik itu sektor pertambangan, itu maupun dalam sektor perkebunan. Perkebunan ini banyak sekali industri turunannya tapi kita sama-sama tahu kita tidak punya industri nasional juga untuk mengolah hasil dari sumber daya alam kita. Nah, untuk industri manufaktur, kita bisa melihat industri pabrik-pabrik tumbuh berkembang di Indonesia, tapi pabrik-pabrik yang tumbuh di Indonesia setelah modal asing dibuka itu bukan pabrik-pabrik yang dibangun oleh industri nasional, tapi pabrik-pabrik modal asing yang memang membutuhkan buruh murah, bahan baku murah, dan orientasi dari industri manufaktur kita itu adalah untuk pemenuhan pasar global, bukan untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Nah, dengan posisi seperti itu, dominasi asing dalam pembangunan nasional kita itu semakin kuat. Nah, pasca 98 itu makin dibuka lagi, neoliberalisme masuk melalui reformasi di kita, dan itu semakin mencengkram eksploitasi sumber-sumber daya alam kita. Nah, dari dampak pembangunan ekonomi yang bertumpu kepada modal asing dan eksploitasi sektor ekstraktif, hari ini kita bisa melihat bagaimana dampak-dampak secara langsung perampasan tanah terjadi mulai dari Orde Baru ya. Lalu sekarang ini kita melihat bagaimana bencana alam, tapi eksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah maupun secara nasional ternyata hingga hari ini tidak memberikan korelasi dampak kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar lokasi eksploitasi tersebut maupun kepada pekerjanya. Begitu juga di sektor manufaktur, kita juga bisa melihat pekerja-pekerja kita hanya sebagai tenaga yang dieksploitasi dengan upah murah dan berbagai macam problem permasalahan yang ada di situ. Nah, ini dasar kalau menurut saya kenapa problem di bisnis dan HAM yang ada di Indonesia pada hari ini begitu kompleks. Nah, tentu negara dalam hal ini berupaya untuk mengembalikan seperti yang sering disampaikan oleh Presiden pada hari ini, bagaimana melakukan hilirisasi, bagaimana kedaulatan pangan, bagaimana swasembada dan segala macamnya. Nah, hal yang harus dalam kerangka penyelesaian begitu banyak persoalan temuan yang dilakukan oleh kawan-kawan Setara Institut, tentu juga harus merubah secara revolusioner pola pembangunan nasional kita atau orientasi dari pembangunan nasional kita, karena ini akan beririsan langsung nanti dengan masalah ketenagakerjaan. Nah, problemnya hari ini tidak mungkin swasta yang akan melakukan industrialisasi.
Saya contohkan saja, kalau seandainya kita berbicara industrialisasi dalam bidang pertanian, sekarang apakah negara mempunyai perusahaan-perusahaan yang bisa memproduksi alat-alat pertanian yang lebih modern? Apakah negara hari ini bisa memproduksi banyak pupuk yang murah, terjangkau, yang tidak merusak tanah misalnya? Nah, hal-hal kayak gitu tuh kan nggak mungkin kita serahkan hanya kepada swasta, tapi negara harus mengambil peran dalam hal industrialisasi, membangun industri dalam negeri. Begitu juga di sektor ekstraktif. Bagaimana turunan-turunan dari bahan mentah itu bisa diolah sehingga bisa menghasilkan nilai tambah, dan tentu dari proses industrialisasi ini akan posisi ketenaga kerjaan itu bisa lebih kuat, karena hari ini buruh tidak punya cukup posisi tawar, karena kita sama-sama tahu jumlah atau angka pengangguran di kita jauh lebih banyak, sehingga buruh bekerja asal, ya artinya kalau seandainya lu nggak mau, ya sudah, kamu cari tempat lain gitu loh. Jadi dia tidak cukup punya bergen, karena pembangunan nasional dan penciptaan lapangan kerja itu bertumpu kepada swasta. Nah, dalam hal ini, kalau menurut saya, negara harus mulai mengambil peran lebih. Apa yang sudah dilakukan hilirisasi di sektor nikel tidak cukup hanya sampai di situ, tapi bagaimana hilirisasi di perkebunan kayak seperti misalnya sawit, bagaimana industri-industri pengolahan sawit itu juga dibangun di daerah-daerah di mana daerah penghasil sawit. Bagaimana misalnya industrialisasi dalam bidang pemenuhan kebutuhan daging misalnya, atau kebutuhan susu. Nah, dalam hal ini, motor utama kalau menurut saya itu adalah BUMN. BUMN harus menjadi lokomotif utama untuk pembangunan industri dalam negeri, agar eksploitasi itu bisa lebih terkontrol atau bisa lebih terarah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan gitu, tidak eksploitasi yang membabi buta gitu. Nah, BUMN dalam satu negara harus mengambil peran lebih. Negara tidak cukup hanya lagi sebagai regulator dalam konteks bisnis. Kalau dulu propagandanya neoliberalisme, negara tidak usah ikut campur, negara cukup hanya sebagai regulator, itu hanya hanya merugikan kita. Kita yang harus mengatur diri kita yang harus memang menjadi motor utama dalam pembangunan dalam negeri dan industrialisasi di dalam negeri itu sendiri, agar proses hilirisasi itu bisa terjadi dan penciptaan lapangan kerja. Dan begitu juga tentu hubungan kerja yang sekarang ini muncul dengan eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi di manufaktur, itu melahirkan begitu banyak berbagai macam persoalan. Ada hal yang paling mendasar kalau menurut saya yang membuat bagaimana hari ini mindset berpikir dan bahaya bagi demokrasi itu adalah pelaksanaan pekerja kontrak atau pekerja outsourcing. Ini salah satu isu yang akhirnya berimbas banyak nanti kepada persoalan ketenaga kerjaan. Dengan status kontrak outsourcing yang menjadi dominan pada hari ini di semua sektor lapangan kerja, termasuk di perusahaan-perusahaan negara, ini melahirkan satu SDM dalam negeri yang tidak begitu yang tidak begitu kompetitif, karena orang bekerja dalam situasi yang tertekan, orang menjadi takut untuk berserikat, dan ini tentu akan menjadi ancaman bagi demokrasi secara menyeluruh. Nah, dalam konteks berpikirnya pada hari ini, pelaksanaan buruh kontrak dan outsourcing itu dalam pandangan saya jauh hari ini lebih menguntungkan perusahaan mempekerjakan buruhnya dengan status pekerja tetap. Kalau seandainya kita lihat perbandingannya, pekerja tetap dengan pekerja outsourcing tentu sangat jauh kali perbandingannya. Pekerja outsourcing tentu dia bekerja dalam situasi yang tidak nyaman, tidak fokus, itu berbeda dengan pekerja tetap yang lebih fokus karena dia sudah punya kepastian untuk bekerja jangka panjang. Untuk peningkatan SDM, dengan seringnya bergonta-ganti pekerja kontrak atau outsourcing ini tentu akan berpengaruh kepada kapasitas diri dia dalam menjalankan aktivitas. Nah, tentu
kapasitas ini nanti akan berhubungan langsung dengan produksi. Kalau seandainya pekerja tetap, dia sudah akan mahir, dia akan lebih apa namanya, lebih ahli di dalam pekerjaan yang dia lakukan, sehingga resiko pekerjaan itu bisa diminimalisir. Lalu dalam konteks hal yang lebih hukum, secara hukum, ini akan berpotensi kalau seandainya kontrak outsourcing yang berkepanjangan, itu akan berpotensi adanya konflik hubungan industrial. Nah, tentu akan berpotensi resiko terjadinya gejolak atau pemogokan akibat konflik hubungan industrial. Kalau pekerja tetap, tentu nggak akan ada konflik hubungan industrial terkait status hubungan kerja. Dan yang hari ini yang menjadi paling utama kalau menurut saya dalam konteks keuangan, justru pekerja kontrak outsourcing jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan pekerja tetap. Saya contoh perbandingan, sekarang ada aturan kompensasi setelah masa kerja 12 bulan kontrak, perusahaan juga diwajibkan membayarkan kompensasi 1 bulan upah. Nah, sekarang kita contoh analogikan seseorang kontrak bekerja selama 20 tahun dia kontrak. Perusahaan harus mengeluarkan 20 bulan upah untuk membayar kontrak setiap tahun. Kalau seandainya seorang pekerja tetap 20 tahun dia bekerja berdasarkan nilai pesangon aturan undang-undang yang ada pada hari ini, dia cuma hanya mendapatkan 9 bulan upah untuk masa kerja di atas 9 tahun. Nah, dia juga mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal itu 10 bulan upah kalau seandainya masa kerja di atas 24 tahun. Artinya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar untuk pekerja kontrak karena dia harus membayarkan 20 bulan upah, sedangkan yang untuk pekerja tetap hanya 19 bulan upah. Belum lagi sukses fee yang harus setiap tahun diberikan kepada perusahaan-perusahaan outsourcing. Belum lagi nanti biaya untuk pelatihan-pelatihan bagi pekerja baru. Nah, mindset ini kalau menurut saya ini akan berkorelasi nanti dengan bagaimana masalah ketenaga kerjaan kita ini bisa menjadi lebih baik sehingga akan melahirkan tenaga kerja dan SDM yang handal yang outputnya nanti juga adalah peningkatan produktivitas di dalam perusahaan. Nah, konteks hubungannya nanti dengan HAM kita bisa melihat hari ini ya. Itu yang sering terjadi, tapi menurut saya dalam konteks status hubungan kerja salah satu persoalan di perburuhan itu menjadi hampir terjadi di semua sektor, baik itu di pertambangan, di perkebunan, di manufaktur, di perbankan dan yang lain-lainnya. Ada hal yang luput juga, selalu luput di dalam pembangunan kita. Dalam konteks misalnya bagaimana memperhatikan tidak cukup hanya melihat pada persoalan infrastruktur, tidak cukup hanya melihat pada teknologi, karena infrastruktur dan teknologi ini tetap akan digerakkan oleh sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini dalam hal ketenaga kerjaan ini banyak atau seringkali luput di dalam konteks pembangunan nasional kita. Saya contohkan satu saja misalnya, kayak seperti pembangunan industri Morowali Morowali di Industrial Park yang atau IMIP yang ada yang di Morowali ataupun IWIP yang ada di Halmahera. Di situ dibangun kawasan begitu besar yang sekarang ini mempekerjakan lebih dari 200.000 orang. Tapi tidak ada skema untuk penyediaan juga perumahan bagi pekerja. Sehingga kalau orang yang pernah datang ke Morowali, itu perumahan-perumahan baru dalam bentuk itu Baik, tumbuh Bapak. begitu Oh, marak, ya. begitu padat, begitu semeraut, dan salah satu contoh menurut saya bagaimana mindset pembangunan ekonomi tidak komprehensif melihat kalau kepanjangan banyak hal sebenarnya yang ini, tapi paling tidak itu poin-poinnya. Terima kasih Mas, terima kasih, maaf. Ya, terima kasih Pak Ilham atas tanggapannya yang tentu menjadi catatan ya bagi kita bersama karena memang apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ilham adalah satu isu bersama yang kemudian perlu kita refleksikan dan menjadi perhatian untuk kemudian menghadapi berbagai macam proyeksi, tantangan dan peluang ke depan, terutama terkait dengan pola ataupun orientasi pembangunan ekonomi nasional yang masih bertumpu kepada permodalan asing di sektor industri, lalu juga terkait dengan dinamika eksploitasi sumber daya alam, ketenaga kerjaan yang realitasnya masih belum mampu menjawab persoalan kesejahteraan buruh secara konkret. Baik, untuk selanjutnya
kami persilahkan kepada Pak Taufik Halimi selaku Direktur Eksekutif Propores untuk memberikan tanggapannya. Kami Baik, persilahkan Bapak. terima kasih Mas Zabib Ridwan, Mas Anya, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Taufik Alimi, Direktur Eksekutif Profres Asia Tenggara. Profres adalah lembaga atau perusahaan yang bergerak di jasa konsultasi untuk membantu para pihak di supply chain, di komoditas pertanian dan kehutanan untuk menjadi lebih sustainable, menjadi lebih bertanggung jawab. Dan pola kerja kita adalah dengan melakukan engagement kepada mitra-mitra perusahaan di supply chain. Saya lanjutkan ya. Baik. Terima kasih atas paparannya. 10 prioritas yang disampaikan saya kira sangat baik. Pak Ilham tadi sudah memberikan sedikit latar belakang tarik mundur pada Undang-Undang Investasi 67. Saya kira di luar dari itu ada satu hal yang saya kira penting, yaitu situasi dan latar belakang kondisi politik ekonomi kita. Sejak lalu, Orde Baru maupun reformasi, kita memiliki kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang berkelit kelindan, sehingga kawan-kawan sering menyebut sebagai oligarki dan lain sebagainya. Kekuatan-kekuatan ini memberikan dampak yang cukup serius pada tata kelola. Karena itu, dari 10 prioritas itu, saya melihat bahwa hal-hal yang disampaikan pada poin 7 sampai 10 merupakan poin utama yang hendaknya dikerjakan. Tetapi saya ingin menyarankan bahwa tata kelola atau perbaikan tata kelola itu sebaiknya dilakukan agak lebih ke atas, agak lebih menyeluruh dibanding yang sangat sektoral. Mengapa demikian? Karena kejadian-kejadian di sektoral seperti disampaikan Pak Ilham dan yang juga tadi saya sampaikan merupakan dampak, bukan penyebab, dari governance yang lebih umum. Karena itu saya mengusulkan langkah-langkah yang konkret biar waktunya tidak panjang. Dengan kondisi tata kelola yang menurut saya masih memerlukan banyak perbaikan, maka yang pertama kita lakukan adalah mendorong perbaikan tata kelola supaya lebih inklusif, lebih memberi ruang bagi partisipasi publik, lebih memberi ruang pada koreksi, lebih memungkinkan terjadinya check and balance. Saat ini, check and balance itu tidak bisa terjadi karena yang ngecek dan yang membalance kekuasaan itu berada di titik yang sama, berada di kubu yang sama. Antara partai oposisi dan partai pemerintah tidak ada lagi. Oposisinya ada tapi kecil banget, atau tidak berani bersuara karena faktor yang macam-macam. Sebenarnya kalau mau bicara tentang ilmu politik, kita bisa bicara tentang penguatan parpol, tapi itu kan panjang dan bukan ruang kita juga. Karena itu, check and balance ini kalau parpol sudah sulit diharapkan, maka saya mengusulkan bahwa kita perlu kembali ke zaman ketika saya masih seumur Bang Ridwan dan Adnya, pada zaman Orde Baru, yaitu yang kita lakukan adalah penguatan civil society, masyarakat madani. Bagaimana caranya? Kalau dulu masyarakat madani ini ada di lembaga pers, lembaga kampus, lembaga akademisi. Mungkin kalau zaman sekarang itu semua plus netizen. Jadi sosial media sebagai sarana untuk mempenetrasi, sarana untuk memperkuat. Kan sekarang ini no justice, no viral no justice. Jadi bentuk-bentuk keadilan itu kita suarakan melalui unggahan-unggahan yang situ. Namun saya tahu bahwa teman-teman terancam dengan slap, diancam dengan kriminalisasi, diancam dengan yang lain-lain. Nah, saya kira nggak apa-apa. Jadi selama kita bermain di dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan, kalau pakai ilmunya Panji kan menurut keyakinan saya gitu kan, maka itu memberikan ruangan batasan-batasan legal. Jadi itu yang perlu kita perlakukan, perhatikan, kita jalankan secara hati-hati. Namun kita ingin bahwa di dalam mendorong tadi, saran saya adalah jangan melakukan kegiatan yang konfrontatif. Jangan menarik persoalan itu pada wilayah personal. Jangan menyerang orang, karena begitu konfrontatif menyerang orang, maka celah hukum akan digunakan untuk melawan balik gagasan-gagasan tadi, sehingga gagasan yang objektif baik menjadi
tersamarkan oleh serangan-serangan kepada individu. Jadi saya sering gelisah ketika narasi-narasi yang positif itu dibumbui dengan pernyataan dasar si tua bangka, memang itu si Anu begini. Jadi ada personal attack yang nggak perlu. Marilah kita konsisten dengan objek masalahnya apa, itu yang kita address bersama dan kita berbicara dengan santun. Itu yang pertama, dari mendorong proses inklusivitas di dalam tata kelola, governance kita dorong menjadi lebih melibatkan banyak pihak. Ruang-ruang itu sebetulnya telah dibuka sejak awal 2000-an. Di kehutanan ada Dewan Kehutanan, ada Multi Stakeholder Forestry Program, kemudian dibentuk berbagai lembaga di mana masyarakat sipil punya ruang. Tapi sejalan berjalannya waktu, ruang-ruang itu kemudian menyempit kembali dan orang-orang yang terlibat di sana juga memiliki pandangan yang berbeda. Jadi ini yang harus dikembalikan elan vitalnya atau apa semangatnya. Lalu begitu kita punya ruang, langkah kedua adalah perbaikan legislasi atau hukum dan peraturan. Mengapa ini penting? Karena seperti tadi disampaikan Anya ketika membahas mengenai munculnya sektor informal, munculnya proses transisi energi, munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi baru, ini semuanya tidak terangkum di dalam kerangka hukum kita. Kerangka hukum kita masih kerangka hukum era 2.0 atau 3.0, belum era AI. Jadi hukum kita harus juga menjangkau kegiatan ekonomi baru dan transaksi-transaksi baru. Nah, karena itu perlu misalnya ini sebetulnya tawaran baik juga untuk pemerintah, karena pemerintah dengan hukum yang diperbarui ini yang 4.0 bisa menjangkau objek pajak yang baru. Ini banyak orang yang bekerja di rumah, bekerja sebagai konsultan perusahaan di luar negeri, itu dengan mudahnya dia bisa menyembunyikan pendapatannya. Nah, ini yang perlu kita, tukang ojek dan segala macam, kemarin kita diskusi bagaimana melakukan perlindungan ojek. Kalau ojek dicoba dilindungi dengan pendekatan sebagai tenaga kerja, ojeknya, Grabnya, atau Maximnya, nggak bisa, mereka bukan pekerja. Mereka adalah mitra, mereka bekerja independen. Nah, yang harus didekati adalah hukum-hukum keperdataan menyangkut kemitraannya. Ada nggak kewajiban kemitraan perusahaan itu yang memungkinkan terjadinya keadilan, memungkinkan kemungkinan untuk memungut pajak, kemungkinan untuk terjadinya perlindungan. Ini yang harus kita cari. Hukum harus kita coba revisi, kita telah supaya hal yang tadi itu bisa tercapai, bisa dijaga dan bisa diperbaiki, diperkuat gitu. Jadi konteksnya adalah perlindungan, kemudian keadilan, dan juga bagi pemerintah adalah penambahan kemungkinan untuk faktor pajak. Ini kalau kita bicara kegiatan ekonomi. Kalau bicara yang lain tentu saja lebih kepada faktor perlindungan dan keadilan. Serta kejelasan, karena seringkali kita tidak memiliki kejelasan untuk bertransaksi karena subjek hukum itu tidak memiliki rumah di dalam kerangka hukum kita. Ini yang harus dibangun. Yang ketiga, ini yang saya kira poin saya yang terakhir atau sebelum yang terakhir adalah identifikasi isu-isu krusial yang layak untuk digarap bersama oleh civil society melalui kekuatan netizen, melalui kekuatan apa untuk dikedepankan. Kalau salah satu yang kita garap ini misalnya adalah dorongan untuk mendorong HRDD atau Human Rights Due Diligence, uji tuntas, ini menjadi hal yang kita ingin kemukakan bersama. Mari kita cari angle untuk itu menjadi mengemuka dan digarap bersama-sama. Semua pihak kita ajak di situ secara tadi governance inklusif, semua pihak terlibat, partisipasi orang juga dijaga, sehingga kita bisa sama-sama bergerak bersama-sama. Nah, yang terakhir, saya ingin juga mendorong bahwa teman-teman pengusaha yang sudah berjalan positif itu harus direcognize. Mereka yang sudah baik jangan terus dihantemin terus gitu kan. Yang jelek hantemin terserah, itu ada tukang pukulnya. Yang kemarin saya bilang itu LSM yang memang mengkritik, memberikan suara keras, berilah suara yang keras kepada yang jelek. Yang baik ya kita rekognisi. Dan kita juga ingin mendorong skema-skema recognition ini juga diakui. Berilah insentif. Kalau perusahaan misalnya sudah mendapat sertifikasi voluntary entah RSPO, ISPO atau apapun lah ya yang kita sepakati sebagai yang baik, FSC atau apapun, nah tolong pemerintah juga menghargai itu dengan insentif yang memadai, sehingga juga ada
semangat di teman-teman itu. Lalu kalau memang kurang baik, ya mari kita kritik bersama-sama sistem rekognisi itu, tetapi gunakan rekognisi voluntary maupun mandatory yang datang dari dunia komersial ini sebagai cara untuk juga mendorong perubahan. Karena kalau kita hanya ngantemin ngeritik melulu tanpa ada solusi, ya kasihan semua pihak yang ingin mendapatkan kesempatan berusaha baik sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Jadi saya pikir kita perlu juga merekognisi dan memberikan model bahwa implementasi human rights di dalam dunia kerja apa? Apakah bebas dari land tenure konflik, kok tidak ada eksploitasi di dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Kalau itu udah clear dan ada yang bagus, mari kita recognize. Jadi ya beneran yang bagus kita hargai, yang jelek kita hajar kalau perlu. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih atas tanggapannya. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Taufik sangat penting ya, terutama terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi terkait sosial, ekonomi, politik nasional yang masih memerlukan perbaikan tata kelola yang lebih inklusif untuk kemudian dapat memberikan ruang yang lebih partisipatif terhadap publik dan juga memberi ruang untuk melakukan check and balance. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Mahmud Samuri selaku Group Head Corporate Governance and Compliance PT Bumi Research untuk memberikan tanggapannya. Kami Baik, persilahkan. terima kasih Mas Ridwan dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, dari kawan-kawan di Serikat Pekerja maupun Pak Alimi. Saya mungkin tidak dalam posisi untuk mengomentari apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, tapi lebih pada apa yang sudah kita lakukan sebagai korporasi. Saya tahu bahwa industri ekstraktif itu adalah industri yang dibenci tapi juga dicinta gitu ya. Satu sisi kalau kita ngomong mengenai pertambangan, salah satunya memang tambang faktanya adalah tidak pernah ada tambang di kota. Nah, dan karena tidak ada tambang yang di kota, adanya masih di daerah-daerah terpencil, di wilayah terpencil, itu pun juga sudah ada pemiliknya, pasti akan bersinggungan. Oleh karena itu, potensi pelanggaran terhadap HAM itu sangat mungkin terjadi. Nah, saya juga menyambut positif atas inisiatif untuk launching isu-isu strategis terkait dengan HAM yang akan disampaikan oleh setara institut. Saya kira itu sudah mengcover hampir semua problems yang kita miliki, yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin sharing apa yang sudah dilakukan di kita terkait dengan sebagai korporasi ya, posisi saya sebagai korporasi. Kalau diperkenankan, saya ingin sharing terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, di Bumi sendiri kalau kita lihat sebenarnya jurinya sudah cukup panjang terkait dengan penghormatan HAM ini. Kami sebagai korporasi, ya memang korporasi itu ada yang nakal, seperti yang Pak Ali bilang tadi, ada yang bandel, ada yang melanggar, ada yang macam-macam levelnya. Nah, kami mengadopsi klausul yang ada di dalam UNDP ini berangkat dari keinginan bahwa kita ingin patuh, bahkan kita ingin beyond compliance. Jadi yang kita lakukan itu sudah sejak tahun 2018 itu kami sudah melakukan environmental social impact assessment di unit-unit kami, dan akhirnya kita mempunyai kebijakan yang terkait dengan penghormatan HAM dari tahun 2018, dan sampai sekarang kita sudah melakukan human rights due diligence 2 kali. Jadi kalau melihat journey kami, kita sudah melakukan yang kedua dan sekarang lagi dalam proses yang ketiga ditambahi dengan aspek environmental. Jadi keinginan kami untuk beyond compliance, karena memang tidak ada yang mewajibkan kita untuk melakukan assessment ini, tetapi bagi kita lebih baik kita membentengi dengan ini, karena kalau tidak ada komitmen biasanya ya komat kamit saja gitu kan. Tapi kalau ada kebijakan yang tertulis, itu menjadi panduan bagi siapapun yang ada di organisasi bahwa perilaku kita harus begini. Kita tidak boleh melanggar HAM, kita harus melakukan assessment potensi-potensi pelanggaran HAM itu apa saja, dan kita melakukan mitigasi, dan kita melakukan koreksi setiap saat dengan melalui human rights due diligence yang dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh kita. Jadi saat ini sedang dalam proses kita membawa konsultan untuk masuk ke area kerja kami untuk melihat potensi-potensi dan juga yang masih perlu diperbaiki. Dan dengan kita mengadopsi kebijakan HAM ini, apakah slide saya kelihatan, Mas Ridwan?
Ya, Terlihat, Bapak, terlihat. ya. Dengan kita mengadopsi klausul yang terkait dengan penghormatan HAM di dalam bisnis ini, Bumi itu akan menurunkan menjadi dalam kebijakan-kebijakan. Mulai dari kita punya kebijakan mengenai apa namanya penghormatan HAM yang ada di dalam PKB kita, kemudian juga kita punya buku pedoman perilaku atau code of conduct, dan juga kita punya pedoman untuk melakukan human right governance. Nah, apa intinya dari situ? Kalau kita sebagai tiap korporasi itu berusaha untuk patuh. Nah, kalau di kami dengan menghormati HAM di dalam bisnis itu artinya apa bagi kita? Kita komit untuk memastikan tidak ada kerja paksa di sana, tidak ada kerja anak di sana, tidak ada diskriminasi di sana, dan tidak ada sexual harassment di sana, dan juga mencegah kemungkinan terjadinya korupsi, dan mencegah kemungkinan terjadinya dampak buruk terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, dan juga memastikan bahwa karyawan yang bekerja di industri tambang, kita tahu bahwa di tambang itu high risk, sangat berisiko dengan alat-alat yang sangat mahal dan berat. Kalau kecelakaan tidak hanya nyawa, tapi juga ada tidak hanya properti yang rusak, tapi juga ada nyawa di sana. Maka bagaimana kita memastikan bahwa karyawan kita cover dengan alat-alat keselamatan kerja, dan yang lebih penting lagi nomor 8 ini adalah memastikan bahwa kita memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Salah satu bukti nyatanya ada 7 serikat pekerja di grup company kami. Ada juga yang tidak mau berserikat, ya terserah saja gitu. Tapi intinya sampai sekarang yang awalnya cuma 1, sekarang sudah beranak pinak sampai 7 serikat pekerja. Dan kita memastikan bahwa ada lingkungan kerja yang aman dan nyaman, dan memastikan bahwa petugas security itu juga di training terkait dengan penghormatan HAM ketika ada penanganan unjuk rasa atau keluh kesah masyarakat, dipastikan bahwa mereka tidak akan membuat kekerasan kepada mereka. Dan juga bahwa setiap supply chain atau bisnis partner kita juga mereka paham bahwa Bumi melakukan penghormatan HAM, dan kita menginginkan mereka memasukkan juga klausul dalam kontrak bahwa mereka melakukan penghormatan HAM sebagaimana kami menghormati HAM. Dan kita memastikan bahwa indigenous people itu juga dihormati dan dihargai. Nah, 12 komitmen inilah yang menjadi dasar kita berperilaku baik. Oleh karena itu, tadi ada masalah mekanisme keluh kesah tadi, masalah penanganan keluhan. Kita juga sudah punya mekanisme yang namanya speak up system. Jadi ada mekanisme di mana setiap stakeholders bisa melaporkan pelanggaran dan diterima oleh pihak ketiga, kemudian ditangani oleh komite code of conduct, bahkan kalau perlu inter-audit masuk, dia masuk, dilaporkan kepada komite audit. Dan kemudian apapun keputusannya, sampai misalnya ada sanksi segala macam, si pelapor akan kita kasih tahu. Selain itu juga ada mekanisme yang namanya community feedback system. Jadi kalau ada keluhan terkait dengan kondisi di lingkungan operasi tambang, misalnya terkait dengan potensi pencemaran atau kemudian juga potensi pelanggaran HAM, mereka bisa melaporkan dengan mekanisme ini. Jadi harapannya kita tahu lebih awal, ada sistem yang membuat kita tahu lebih awal dan segera mungkin melakukan koreksi atau mitigasi. Yang saya sampaikan tadi bahwa di tambang itu nggak mungkin dia ada di kota, pasti dia ada di pedalaman yang sebagian besar sudah ada pemiliknya. Bagaimana kita memastikan kalau ada yang terdampak, misalnya masyarakat yang terlalu dekat dengan lokasi tambang, bagaimana proses relokasinya itu dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip FPIC misalnya. Dan ketika menentukan lokasinya di mana, mereka juga diajak menentukan di mana yang terbaik menurut mereka, tapi aman dari atau mereka tidak ada risiko terhadap keselamatan mereka, dan memastikan mereka juga bisa sustain. Nah, ini proses-proses ini sudah kita lakukan. Ini yang terjadi di salah satu tambang kami. Dan bagaimana memastikan bahwa masyarakat itu mata pencariannya juga berjalan terus. Kita melakukan berbagai intervensi, kita melakukan training, dan memastikan mereka punya kemandirian ekonomi. Nah, apa yang kita lakukan dengan melakukan human right due diligence itu? Kita sudah melakukan 2 kali. Kita lihat bahwa yang leading practice itu udah lumayan besar. Ya, kalau kita lihat dari tahun 2022, 2023, itu jumlah gap-nya makin menurun. Ya, kita lihat gap-nya makin menurun. Improvement opportunity juga makin kecil. Oleh karena itu, ini juga bukan akhir dari segalanya. Pasti nanti ada temuan yang lain lagi. Misalnya adalah masalah debu, masalah air. Jadi kita pastikan kalau ada gap, segera kita tidak lanjuti, dan nanti kita monitor lagi. Dan ada komplain-komplain yang terkait dengan lingkungan, ada apa saja, kita pastikan itu di-handle dengan benar. Nah,
apapun yang kita lakukan dengan human right due diligence ini, kalau kita lihat kita sudah punya HRDD tahun 2022, 2023, dan sekarang 2026 kita lakukan lagi untuk melihat potensi-potensi improvement lagi, dan itu kita komunikasikan. Semua bisa di-download di websitenya perusahaan dan juga dilaporkan di annual report, kemudian juga di sustainability report yang kita punya, itu dilaporkan secara berkala. Tujuannya apa? Biar masyarakat tahu apa yang sudah kita lakukan. Dan dampak dari sini sebenarnya adalah terkait dengan kinerja-kinerja terkait dengan penghormatan HAM, kita terus berbenah. Memang kita belum sempurna sampai saat ini, tetapi kalau kita lihat, kita terus menemukan ada gap apa lagi nih. Jadi secara bisnis menurut saya, dengan tadi yang 10 isu-isu strategis tadi itu berusaha kita handle untuk memastikan bahwa yang disampaikan kawan-kawan dari Setara Institut tadi itu juga menjadi concern kita gitu ya. Jadi terkait dengan penghormatan HAM itu datangnya harus dari atas ke bawah, tidak bisa bottom up, dia harus top down. Di top management harus punya komitmen untuk menghormati HAM dengan cara mereka menandatangani kebijakan HAM, dan setiap orang juga harus menandatangani fakta integritas secara berkala, dan itu kita laporkan dalam sustainability report. Dan itu dampaknya memang kalau di kita secara perusahaan, kita sudah melakukan banyak perbaikan. Ya, memang meskipun kita tahu bahwa kita belum sempurna, tapi menurut saya itu merupakan upaya secara berkelanjutan untuk melakukan pemenahan terkait dengan penghormatan HAM. Jadi saya menghargai sekali inisiatif untuk launching terkait dengan 10 isu strategis tadi yang terkait dengan penghormatan HAM dan juga melakukan human rights due diligence. Dan kami secara assessment, kita sudah melakukan assessment oleh pihak ketiga, pihak eksternal, dan kita juga sudah melakukan assessment mandiri dengan mengisi formulir Prisma, dan itu saya kira yang kita lakukan dengan misi Prisma ini adalah seperti nimbang badan, dan saya kira ini penting buat siapapun yang ingin melakukan penghormatan HAM. Di Prisma sendiri skor kami adalah 103 dari 131 skor yang itu masuk kategori sesuai. Jadi kalau kita lihat kemudian dengan kita melakukan penghormatan HAM, saya kira dampaknya akan bisa ke aspek ESG, kemudian juga ada terkait dengan indeks-indeks terkait yang dilakukan oleh indeks bisnis lestari atau IIBL misalnya, itu juga merating perusahaan kita dengan cukup baik karena kita melakukan secara transparan, kita melakukan secara voluntary tanpa ada paksaan, sehingga ini menjadi ruang buat kita untuk terus berbenah. Betul. Jadi strategi kita ke depan ya kita akan terus lakukan continuous improvement dan memastikan bahwa penghormatan HAM itu dijalankan. Dan kita menjadi salah satu pionir dalam penghormatan HAM di industri pertambangan dibandingkan dengan industri-industri yang lainnya, perusahaan-perusahaan yang lainnya di industri yang sejenis. Baik, Bapak. Itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman-teman moderator. Terima kasih atas tanggapannya dan juga tadi sedikit paparan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh inisiasi yang dilakukan oleh PT Bumi untuk mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beyond compliance ya Pak. Meskipun memang tetap ada istilah tadi love-hate relationship terhadap dunia korporasi. Ya, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Mbak Yuni Kurnian Tiningsih selaku Strategic Advisor CNV International untuk memberikan tanggapannya. Kami persilahkan, Mbak. Ya, terima kasih, Mas. Halo semuanya. Bisa dengar saya? Bisa, Mbak. Oh ya, oke. Terima kasih. Halo semuanya. Selamat siang. Nama saya Yunika. Saya bekerja untuk CNV International. Jadi untuk sektor fokusnya pada sektor garment dan nikel. Jadi bagi yang belum mengenal CNV International, kami adalah organisasi di bawah Serikat Buruh di Belanda bernama CNV. Secara global, kami bekerja di beberapa sektor yang terkait dengan rantai pasok, khususnya ke Eropa, seperti perkebunan, tambangan, dan juga garmen. Namun di Indonesia kami berfokus pada sektor kelapa sawit, nikel, dan garmen, dan mitra utama kami di Indonesia itu adalah Serikat Buruh. Mungkin kenal gitu, salah satu mitra kami adalah KSBSI beserta federasi sektornya. Namun kami juga mendukung secara langsung Serikat Pekerja Akar Rumput di ketiga sektor tersebut. Dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Ketenagaan setempat untuk mempromosikan dialog sosial dan juga
dengan Kementerian Ketenagakerjaan juga untuk penerapan norma 100 sebagai salah satu penilaian bisnis HAM di bidang ketenagakerjaan. Jadi saya ingin langsung aja terkait dengan bisnis dan asasi manusia. Dalam ini saya akan memfokuskan dan memberikan tanggapan khusus pada isu ketenagakerjaan karena itu fokus utama kami. Dan CNV sendiri memang sudah hampir sekitar 2,5 tahun ini memfokuskan diri pada isu terkait HRDD ya, karena ini terkait dengan konteks global di mana Komisi Eropa sudah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan uji tuntas di bidang hak asasi manusia dan lingkungan, yang mana ini tentu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pekerja buruh di Indonesia ketika peraturan uji tuntas tersebut dilaksanakan. Jadi sehingga kami juga dari CNV sendiri ikut berkontribusi dalam memfokuskan dan memastikan bagaimana mitra kami dalam hal ini serikat pekerja atau serikat buruh memiliki pengetahuan dasar tentang HRDD sendiri dan bagaimana serikat pekerja atau serikat buruh dapat berperan dalam proses-proses langkah uji tuntas tersebut. Karena dalam konsep HRDD sendiri juga ditekankan pentingnya keterlibatan yang bermakna dengan right holder atau pemegang hak, yang mana di sini serikat pekerja, serikat buruh yang mewakili pekerja adalah pemegang hak yang penting dalam proses uji tuntas bisnis dan asasi manusia itu sendiri. Sehingga keterlibatan serikat pekerja buruh sangat krusial, terutama kalau melihat dalam proses due diligence bisnis dan asasi manusia itu, terutama teman-teman dari serikat buruh, serikat pekerja itu penting dilibatkan dalam mengidentifikasi dan melakukan penilaian dampak yang beresiko, penyediaan remediasi, dan mengkomunikasikan dampak yang telah ditangani kepada anggota atau pekerjanya. Tadi terkait masalah resiko paling tinggi di isu ketenagakerjaan, apa yang disajikan dalam paparan setara, khususnya kalau dalam hal ini karena kami bekerja di sektor nikel, contohnya eh, itu adalah valid seperti contohnya tingkat kecelakaan kerja yang tinggi dan berulang dengan beberapa penyebabnya seperti kurangnya peralatan pelindung diri, lemahnya peraturan dan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Namun kecelakaan yang kerja yang tinggi ini juga karena kami melakukan beberapa banyak riset juga jadi khususnya di industri nikel di Sulawesi Tengah, ini aja ada korelasinya juga dengan upah rendah, karena rata-rata upah yang diterima oleh buruh 40%-nya itu dihasilkan dari upah lembur. Dan indikasi-indikasi kerja paksa itu juga terjadi di sektor nikel ini yang tidak hanya menimpa pekerja lokal tetapi juga pekerja asing. Selain itu, isu ketenagaan seperti dialog sosial yang lemah itu tidak ada, tetapi tidak efektif di tingkat perusahaan, baik maupun sektoral dan nasional. Jadi ini juga menyebabkan perundingan kolektif yang buruk dan tidak berkualitas ya. Seperti pelanggaran kebebasan berserikat juga masih umum terjadi di sektor ini, seperti pembatasan pembentukan serikat pekerja, pembatasan aktivitas serikat pekerja, misalnya yang menargetkan pemimpin serikat pekerja dengan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, akses terhadap mekanisme pengaduan yang ada juga masih menjadi tantangan besar di industri nikel. Jadi tantangan ini juga sebenarnya juga diperparah juga dengan menurunnya kepadatan serikat pekerja ya. Eh, Mereka banyak kehilangan anggota karena tadi juga dengan sistem outsourcing yang makin banyak, jadi semakin banyak anggota pekerja yang tidak padahal yang tidak ingin gabung dengan serikat pekerja. Selain itu juga akses terhadap informasi tentang praktek bisnis bertanggung jawab dan kurangnya keterampilan dan kapasitas di antara para pemangku kepentingan utama, contohnya seperti manajemen pekerja dan serikat pekerja terkait praktek bisnis bertanggung jawab juga menjadi tantangan menurut saya bagi kemajuan bisnis dan asasi manusia. Lalu bagaimana peran stakeholder dalam melakukan pemajuan prinsip-prinsip bisnis dan HAM di Indonesia ini? Dalam hal ini, karena kami perwakilan serikat pekerja, jadi perwakilan serikat pekerja dan buruh tentu harus menjadi stakeholder utama, wajib dilibatkan dalam proses menyeluruh HRDD. Ini keterlibatan serikat pekerja dalam perumusan, contohnya implementasi dan pemantauan kebijakan bisnis bertanggung jawab di baik tingkat nasional, sektoral, dan apa namanya di workforce atau tempat kerja itu masih sangat minimal sekali. Dan namun sebenarnya sudah banyak sekali sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh serikat buruh, serikat pekerja untuk berperan dalam pemajuan bisnis dan asasi manusia ini. Namun lagi-lagi dalam proses pembuatan kebijakan suara serikat pekerja tidak dilibatkan dalam partisipasi yang penuh. Dan kita sebenarnya dari teman-teman serikat pekerja sendiri, juga dari CNV sendiri sudah eh, memberikan masukan yang disampaikan ke pemerintah, terutama karena ini juga terkait dengan perkembangan dalam konteks nasional, di mana pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia saat ini sedang menyusun rancangan peraturan presiden tentang uji tuntas hak asasi manusia yang
yang infonya akan disahkan akhir tahun 2026 dan akan 2027 sosialisasi 2019 ya akan wajib dilaksanakan gitu. Dan dari beberapa masukan penting dari Serikat Buruh Serikat Pekerja itu juga kita menyampaikan bahwa bagaimana harus memperkuat keterlibatan yang bermakna dari SPSB dalam perumusan kebijakan dan dalam memantau implementasi praktek bisnis bertanggung jawab. Selain itu juga melibatkan serikat pekerja, serikat buruh dalam perumusan kebijakan dan implementasi praktik bisnis bertanggung jawab melalui mekanisme yang sudah ada sebenarnya seperti bipartit, melalui perjanjian kerja kolektif atau PKB dan mekanisme dialog sosial lainnya, termasuk juga partisipasi pekerja untuk memperkuat mekanisme pengaduan di tingkat perusahaan sehingga memungkinkan penyelesaian yang efektif di tingkat perusahaan melalui proses uji tuntas hak asasi manusia. Selain itu juga kami juga merekomendasikan bagaimana memperluas akses ke peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi buruh dan serikat pekerja tentang penilaian dampak bisnis dan asasi manusia dan integrasi kebijakan ke dalam operasi bisnis, pelacakan peningkatan, dan komunikasi hasil uji tuntas secara internal dan eksternal. Dan lagi-lagi yang penting bagi kami juga terus mempromosikan mekanisme dialog sosial yang efektif dan terinstitusionalisasi dalam pengembangan dan implementasi praktik bisnis bertanggung jawab. Jadi itu yang sudah kami rekomendasikan sebenarnya secara formal gitu ke beberapa kementerian dan juga melalui beberapa audiensi ke kementerian bersama-sama dengan serikat buruh lain. Jadi itu tanggapan dari saya, mungkin Mas. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yunika Ya. atas tanggapannya terkait dengan berbagai persoalan yang masih menjadi concern ya dalam konteks isu-isu ketenagakerjaan di lapangan, terutama dalam mendorong bagaimana kemudian perusahaan dapat melakukan penghormatan secara serius terhadap hak asasi manusia. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Yogi selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk memberikan tanggapannya. Persilahkan, Pak. Baik, terima kasih banyak atas undangannya. Perkenalkan, saya Yogi Setia Permana, peneliti di Pusat Riset Politik di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mungkin pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dulu ya kepada teman-teman di Setara karena saya ingin melihat ingin berangkat dari teksnya dulu, teks outlook-nya yang dibagikan gitu ya, karena kebetulan saya juga diundang ketika diajak untuk merumuskan ya poin-poinnya, dan saya lihat saya mengapresiasi ada perubahan yang sangat signifikan, ada improvement, sehingga kemudian ketika publik membaca itu bisa memahami pesan-pesan kuncinya yang kemudian itu bisa jadi arahan atau sesuatu yang ingin dibunyikan via Outlook ini. Nah, sebagai yang kedua, sebagai peneliti yang fokus saya tentang politik tata kelola iklim dan lingkungan, saya sangat mengapresiasi kalimat-kalimat pertama dari Outlook yang kemudian secara eksplisit menyampaikan bahwa memang ada keterkaitan antara PHM ini dengan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Karena menurut saya ini sangat krusial karena dengan adanya krisis iklim, bukan lagi perubahan iklim, sekali lagi ini penting untuk disampaikan, ini membuat stresor atau tekanan baru sehingga bisnis dan HAM ini semakin urgent dan mendesak. Kenapa? Karena kemudian ketika krisis iklim itu kemudian diatasi lewat kolaborasi antara kebijakan pemerintah dengan private actors untuk baik adaptasi maupun mitigasi, itu jangan sampai memunculkan kerentanan baru.
Sehingga kemudian kita bisa lihat di kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim, entah itu kemudian izin-izin untuk melakukan reklamasi di kota-kota besar yang sekarang semakin menjadi tren ya di kota-kota besar Indonesia, bahwa banyak developer besar untuk kemudian melakukan reklamasi di tepi pantai gitu ya. Nah, ini jangan sampai kemudian proyek-proyek besar skala masif ini itu justru menimbulkan kerentanan baru, alih-alih untuk beradaptasi dari dampak buruk perubahan iklim. Karena bukan hanya tentang warga yang hidup di sekeliling lokasi reklamasi, tapi juga bagaimana dengan komunitas-komunitas yang hidup di daerah-daerah tempat bahan baku atau bahan-bahan yang dipakai untuk proses reklamasi tersebut, katakanlah pasir, kerikil, dan lain sebagainya. Jadi untuk sebuah proses ada proyek adaptasi yang skala besar, ada rantai pasokan yang itu kemudian berdampak gitu. Sehingga kemudian bisnis dan HAM itu sekali lagi menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Nah, yang kemudian yang kedua terkait dengan mitigasi, yang kita tahu mitigasi perubahan iklim erat terkait dengan adanya sebuah perubahan kebijakan ekonomi energi gitu ya, yang kemudian di Indonesia sendiri sekarang semakin intensif untuk melakukan transisi energi. Nah, jangan sampai transisi energi yang asumsi yang tujuannya itu mulia untuk menyelamatkan planet gitu ya, itu justru memunculkan kerentanan baru. Nah, kenapa saya kemudian menggarisbawahi krisis iklim ini sangat penting terkait dengan bisnis dan HAM? Karena seperti yang teman-teman tahu juga mengikuti terjadi ketika banjir Sumatera, bahwa siklon senyar yang BMKG mengatakan bahwa siklon senyar ini karakternya baru pertama kali terjadi di Nusantara. Artinya kemudian ketika krisis iklim itu menjadi stresor dan kemudian jatuh ke area yang mengalami perubahan landscape besar akibat eksploitasi atau aktivitas ekonomi yang masif, maka kemudian itu sangat rentan mengakibatkan dampak buruk buat warga. Karena ketika kita bicara HAM, hak asasi manusia, itu juga akan berbicara tentang hak warga untuk mendapatkan lingkungan atau livelihood yang nyaman, yang baik, yang tetap suportif untuk kehidupan mereka. Jadi saya kira kemudian konteks krisis iklim ini sangat penting sebagai framework atau jangkar ya ketika kita berbicara tentang bisnis dan HAM. Nah, yang kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya juga ingin memberikan semacam provokasi gitu atau stimulan kepada teman-teman setara. Karena teman-teman setara ini kan brand image-nya di Indonesia itu sudah sangat mapan terkait dengan laporan kebebasan beragama KBB ya. Mungkin suatu saat ini saya kira outlook ini agar tidak kemudian hilang, ini bisa menjadi guidance untuk memulai adanya laporan climate citizenship gitu yang akan dilakukan secara annual tiap tahun. Ini mungkin akan sama seperti laporan KBB. Kenapa menurut saya setara penting? Bagaimanapun setara ini adalah kalau saya baca dari websitenya dan berinteraksi dengan teman-teman aktivisnya, ini kan institusi yang sangat concern terhadap hak asasi manusia. Dan hari ini hak asasi manusia bukan hanya terkait dengan religious freedom, tapi juga tentang climate citizenship, kewargaan atas iklim, gitu kan. Nah, saya bisa membayangkan jika setara nanti tiap tahunnya akan bisa membuat seperti semacam laporan KBB, tapi untuk climate citizenship secara kontinu tiap tahun, ini pasti akan memberikan kontribusi yang sangat penting. Karena hari ini saya kira sangat masih jarang kita temukan lembaga yang memberikan monitoring secara kontinu terkait dengan hak warga terkait dengan iklim. Iklim itu terkait berarti nanti dari bagaimana proyek-proyek adaptasi yang muncul, bagaimana proyek-proyek transisi energi yang muncul, proyek-proyek ekstraktivisme yang muncul, dan segala macam. Nah, ini kan bisa menjadi pintu masuk agar setara bisa menjadi leading sector kemudian untuk berbicara tentang climate citizenship di Indonesia. Bahkan mungkin nanti siapa tahu menjadi leading sector climate citizenship di regional Asia Tenggara. Karena ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sudah ada beberapa lembaga yang memulai seperti HOPSI yang kantor utamanya di Bangkok ya. Saya kira mereka belum punya
monitoring yang bisa melakukan seperti laporan tahunan gitu. Jadi ini mungkin siapa tahu ya, ini Outlook ini biar tidak hilang dari forum sore hari ini bisa menjadi guidance untuk nanti ngobrol-ngobrol ke depan, bisa nggak jadi annual climate citizenship report in Indonesia gitu. Mungkin saya akan stop di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yogi atas tanggapannya yang tentu sangat berharga bagi kami juga ya, atas masukannya tadi terkait dengan inisiatif Annual Climate Citizenship in Indonesia dan juga diskusi terkait dengan urgensi persoalan krisis iklim dalam konteks bisnis dan HAM yang perlu menjadi concern kita bersama. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab bagi rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting. Kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu untuk yang ingin kemudian memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, atau juga memberikan argumentasi lainnya terkait dengan isu-isu bisnis dan HAM dan 10 isu prioritas yang telah kami launching dan paparkan. Dipersilahkan rekan-rekan Bapak Ibu semua yang berada di Zoom meeting untuk memberikan tanggapannya dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Apakah ada? Belum ada ya. Baik, kalau belum ada, saya kembalikan ke Saudara Anya untuk menanggapi sebagai tanggapan yang sudah diberikan oleh para penanggap. Untuk Anya, saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih Zabir atas ya waktunya, dan juga terima kasih juga kepada para penanggap yang sudah memberikan banyak sekali insight yang jelas, dan ini tentu akan berkontribusi, pengetahuannya akan berkontribusi secara bermakna ya gitu ya, terkait kerja-kerja Setara Institute ke depannya dalam upaya memajukan bisnis dan HAM, dan itu dalam berkesempatan dalam kolaborasi antara entitas bisnis, masyarakat sipil, dan juga dengan negara gitu. Tapi mungkin dari keenam penanggap yang sudah memberikan insight gitu ya, yang satu hal yang sekiranya patut yang saya garis bawahi itu, yang muncul itu adalah yang harus ditingkatkan itu adalah kolaborasi bermakna gitu antara tiga stakeholder utama dari bisnis startup, yakni negara, bisnis, dan juga masyarakat sipil gitu. Tadi yang paling menarik adalah dari Pak Taufik itu adalah harus ada sistem rekognisi berbasis insentif buat perusahaan yang sudah sekiranya nggak bandel gitu ya, dan udah ada inisiatif yang bagus untuk melakukan HRDD gitu, itu harus direkognisi, diberi insentif, dan diciptakan suatu sistem bahwa upaya-upaya baik untuk memajukan bisnis dan HAM itu bisa nyata dan itu menguntungkan secara dalam perspektif keuangan gitu kan gitu. Nah, ini kan problemnya kan, masalahnya kan bahwa kolaborasi itu masih belum tercipta dengan maksimal gitu. Misalnya negara gitu, ketika menciptakan kebijakan HRDD gitu, mungkin sudah melakukan partisipasi yang bermakna dengan stakeholder yang relevan gitu. Tapi apa namanya terkait kerja-kerja masyarakat sipil mungkin yang seharusnya bisa lebih berkolaborasi dengan kritis tidak melakukan itu, atau mungkin entitas bisnis yang yang emang ada niatan gitu tapi masih belum bisa maksimal dalam apa namanya itu melaksanakan komitmennya gitu. Jadi intinya adalah ada semacam apa namanya itu problem kolaborasi bermakna yang harus dimaksimalkan, dan tentu pemaksimalan itu bukan hanya sekedar permasalahan kurangnya will gitu ya, tapi lebih ke sistem struktur ekonomi politik yang sekiranya bahwa ruang check and balance yang seharusnya terjadi antara aktivitas bisnis dan fungsinya negara dan juga masyarakat sipil itu tidak terpisah dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi posisinya adalah
yang seharusnya melakukan check and balance malah mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis. Jadi intinya adalah perubahan penciptaan kolaborasi bermakna itu juga tentu harus dimajukan dengan adanya perubahan struktur kebijakan dan perubahan struktur grievance mechanism, accountability dan sebagaimana. Jadi intinya adalah menguatkan check and balance itu, karena check and balance itu padanya adalah kondisi untuk terciptanya uang kolaborasi bermakna sesuai dengan teori perubahan dari UNGPs itu sendiri sih. Um, Kurang lebih itu sih yang ingin aku sampaikan. Mungkin bila aku kembalikan lagi ke Zabib, bila ada pertanyaan lagi, bila tidak mungkin Zabib bisa menyampaikan kesimpulan lalu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas kedatangannya buat para penanggap dan juga para peserta. Uh, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih saudaranya atas respon dari seluruh tanggapannya ya, yang telah kemudian diberikan oleh para penanggap juga. Untuk itu kami Setara Institut memohon maaf dan berterima kasih kepada para hadirin, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang telah hadir baik di ruang Zoom meeting maupun hadir secara langsung. Kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Apabila dalam pelaksanaan dan kegiatan ini terdapat hal-hal kurang yang berkenan, kami juga memohon maaf. Untuk itu semoga Outlook bisnis dan HAM yang memuat 10 isu prioritas terkait dengan isu-isu mengenai bisnis dan HAM di Indonesia ini yang diluncurkan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan bagi kita semua dalam melihat proyeksi terkait dengan tantangan dan peluang terkait dengan isu bisnis dan HAM ke depan. Terima kasih Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Saya izin untuk tutup acara ini dan semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia semuanya. Untuk mengakhiri mungkin kita bisa berfoto bersama Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Dipersilahkan. Ya, monggo Bapak Ibu yang masih belum menyalakan kameranya yang tidak berhalangan bisa mungkin menyalakan kameranya untuk kita berfoto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan launching Outlook Bisnis dan HAM tahun 2026 ini. Baik, jika demikian kami memohon untuk menutup kegiatan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kami bagikan juga terkait dengan dokumentasi pada kegiatan di siang sampai dengan sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih semuanya, Mas izin leave.